Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak Soli dan Soliha kelas 4? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berarti selalu berdoa semoga kakak-kakak semuanya sehat selalu ya. Amin. Baik kakak-kakak Soli dan Soliha, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, agar ilmu kita bermanfaat untuk kita dan orang lain dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dulu yuk Kak membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kakak-kakak Soli dan Soliha semuanya, hari ini kita belajar tematik tema 8 ya untuk semester genap. Yang akan kita pelajarin yaitu kita akan belajar tentang tematiknya muatan SBDP, yaitu seni, budaya, dan prakarya. Untuk pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang tarian kreasi daerah. Di tema-tema kemarin kita sudah pernah belajar ya Kak, kita sudah belajar tentang tarian. Untuk hari ini kita akan mengulang kembali yaitu tarian kreasi daerah. Yang akan kita pelajarin yaitu yang pertama yaitu pengertiannya, yang kedua adalah macam-macam tarinya dan keunikan tari tersebut. Poin pertama adalah mengenal tari kreasi daerah. Apa sih tari kreasi daerah itu? Iya betul, tari kreasi daerah adalah tari daerah yang mengalami perkembangan, inovasi atau variasi gerakan tari. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari inovasi atau variasi ini agar tarian yang dimainkan dapat diterima oleh masyarakat. Cara membedakan antara tari daerah dan tari kreasi adalah tari daerah dapat dilihat dari gerakan, busana, alat musik pengiring, lagu pengiring, atau tata riasnya. Sedangkan tari kreasi daerah ada yang dimainkan secara individu atau tunggal dan ada juga yang secara berkelompok. Saat memeragakan tari berkelompok, setiap penari harus memiliki kerjasama yang baik. Kakak-kakak semuanya, ayo perhatikan beberapa tari kreasi daerah berikut ini ya Kak. Yang pertama yaitu tari merak. Tari merak merupakan tari kreasi yang berasal dari Jawa Barat. Tari ini menampilkan keindahan burung dengan membentuk gerak tubuh penari seperti gerakan mengibaskan ekornya. Tari ini mengalami perkembangan seperti properti dan variasi gerakan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh tari merak seperti contoh gambar di samping ini ya Kak. Contoh yang kedua yaitu tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu adalah tari kreasi daerah yang berasal dari Bali. Tari kupu-kupu biasanya ditampilkan secara berkelompok. Gerakan tari kupu-kupu ini apabila dilihat akan tampak seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Gerakan dari tarian kupu-kupu ini lebih didominasi dengan gerakan tangan dan kaki. Contoh tariannya seperti gambar di samping ini ya. Yang ketiga yaitu tari bedaya Ketawang. Tari bedaya Ketawang ini berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Di sini ada contohnya ya Kak, tarinya. Kebetulan di sini ada tari yang menarikan ada 9 penari wanita. Musik pengiring yang digunakan adalah musik ketawang yang dialunkan dengan seperangkat gamelan Jawa. Gerakannya adalah halus cenderung lembut. Sedangkan busana yang dipakai adalah pakaian basahan yang meliputi kain dodot, samparan, dan sonder. Pementasannya adalah tarian ini adalah tarian sakral yang dipentaskan setahun sekali dalam upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja. Tarian ini juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta.
Keempat adalah tari gentar. Tari gentar ini berasal dari Kalimantan Timur, ya Kak. Ini adalah contohnya tari gentar. Ini penari wanitanya secara berkelompok ya Kak. Nah, musik pengiringnya ini adalah musik tradisional khas ya dari suku Dayak. Gerakannya adalah gerakan-gerakan tari gentar menggambarkan orang yang sedang menanamkan padi. Tongkat menggambarkan kayu penumbuk untuk membuat lubang di tanah. Sementara itu, bumbu berisi biji-bijian melambangkan benih padi dan wadahnya. Busana yang digunakan adalah kain tenun Dayak benua dari serat doyo atau ulap, properti tongkat, senak, dan bambu pendek yang disebut dengan kusak. Sedangkan pementasannya adalah tarian ini menggambarkan ekspresi kegembiraan para penari serta keramahan masyarakat Dayak ketika menyambut tamu. Oleh sebab itu, tarian ini sering difungsikan sebagai tarian penyambutan para tamu atau wisatawan yang hadir dalam acara adat Kalimantan Timur. Yang kelima adalah tari Pakarena. Tari Pakarena ini berasal dari Sulawesi Selatan. Di sini ada contoh penarinya. Di sini ada 4 penari wanita ya Kak. Nah, untuk musiknya adalah musik pengiringnya, alat musik berupa gandrang dan puik. Sedangkan gerakannya itu tercipta dari gerakan-gerakan putri hayangan yang turun ke bumi. Busana yang digunakan adalah baju bodo berwarna merah yang dilengkapi aksesoris seperti tongket atau kalung, bangkara atau anting, karo-karo, tedong atau gelang, silepe, ikat pinggang, kutu-kutu atau hiasan kepala, kipas, pinang goyang di bagian kepala, dan sarung sutra. Selain itu, penari membawa properti berupa kipas. Pementasannya adalah dahulu tarian ini dipertunjukkan sebagai salah satu media pemujaan kepada para dewa. Namun sekarang tarian ini berfungsi sebagai media hiburan. Contoh tari yang terakhir yaitu nomor 6, tari serimpi. Tari serimpi ini berasal dari Yogyakarta. Nah, ini di sini ada contoh tari serimpi yaitu ada 4 atau lebih penari wanita. Ya, musik pengiringnya yang digunakan adalah gamelan Jawa. Gerakannya yaitu pelan, anggun, dan lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Busana yang digunakan adalah baju tanpa lengan berwarna cerah dan kain jarik. Pementasannya adalah tarian ini awalnya hanya ditampilkan di Keraton Yogyakarta dalam acara kenegaraan dan peringatan kenaikan tahta sultan. Tarian ini dianggap sakral dan bersifat mistis. Sekarang tarian ini ditampilkan untuk menyambut tamu dan acara budaya. Alhamdulillah, demikianlah materi pada pagi hari ini, yaitu beberapa contoh tari-tari daerah atau tari-tari kreasi daerah. Sampai di sini kakak semuanya sudah paham? Sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan semoga semuanya sudah paham ya kak, dan semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita dan orang lain, amin. Oke, kakak-kakak semuanya, sebelum Buarti tutup materi pada pagi hari ini, pesannya jangan lupa selalu jaga kesehatannya di rumah, rajin belajar, jaga sholat 5 waktunya, dan perbanyak murojaah. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.